Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas teknologi web service yang terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Dewi Intansari, Selpira Febrianti, Muhammad Akbar Pauji, Samsul Ma'arif, Deden Masludin. Saya Selpira Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pembuatan database. Di sini saya akan menggunakan nama database, field, dan isi recordnya sesuai dengan apa yang tertera di modul. Pertama-tama kita masuk ke phpMyAdmin, tapi jangan lupa sebelumnya kita nyalakan exam terlebih dahulu. Di sini kita klik New, kemudian kita membuat create database dengan nama EmployeeDB, kemudian create. Nah, isi tabelnya nanti kita isikan dengan nama tabel user. Kita go. Kemudian nama fieldnya kita isikan dengan nama your ID, integer 11. Ini kita auto increment. Primary key. Kemudian untuk yang keduanya kita isikan your username, varchar 50. Yang ketiganya your password, varchar 50 juga. Yang terakhir kita isikan your status, integer 11. Kemudian di save. Nah, ini tabelnya sudah ada, sudah dibuat. Tabel user dengan nama fieldnya your ID, your username, your password, dan your status. Kemudian kita isikan record. Your ID-nya nggak usah diisi. Your username yang pertama kita isikan dengan niraf@gmail.com. Your passwordnya niraf. Statusnya 1. Yang kedua kita isikan kapil. Dengan password kapil. Statusnya 1 juga. Yang ketiga kita isikan dengan nama Arvin. Dengan password Arvin juga. Statusnya 1. Kemudian di klik go. Nah, ini recordnya sudah terisi, kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat di sini ini recordnya sudah terisi. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian PHP. Untuk pertama kita akan membuat codingannya dulu ya. Dengan nama file service_userlogin.vxp. Saya akan membuat codingannya menggunakan Visual Studio Code. Kita buat new file, kemudian kita save terlebih dahulu datanya. Save di C, exam, doc di TWS 9. Formatnya PXP.
Nama filenya service user login. Service underscore user login. Kemudian kita save. Dan kita buka dengan tag PHP. Kita tutup. Kemudian kita koneksikan ke database ya dengan indeksnya localhost, kemudian usernya root, dan passwordnya kita kosongkan sesuai instruksi yang dibuat. $koneksi. MySQL. Kemudian kita pilih tabel employee DB yang sudah kita buat sebelumnya. Select database. Ini select koneksi dengan nama database employee DB. Jika parameter username diset dan bukan string kosong, kemudian parameter password diset dan bukan string kosong, maka variabel email diisi dengan variabel username. Kemudian variabel password diisi dengan parameter password. Nah, untuk get datanya, variabel get data diisi dengan query SQL, yaitu diambil user ID, your username, user password dari tabel user, di mana field username sama dengan variabel email dan field your password sama dengan variabel password. Kemudian resultnya kita jalankan query SQL kita dijalankan. Untuk user ID diisi dengan string kosong, while kita variable R kita fetch result dari database. Kemudian variable user ID sama dengan variable R dengan indeks ke 0, diisi dengan indeks ke 0. Nah, untuk variable result, jika jumlah baris variable result lebih dari 0, maka variable res statusnya 1, string 1. Untuk res user ID sama dengan array asosiasi user ID dengan variable user ID, dan respon message sama dengan login sukses. Else, jika jumlah baris sama dengan kemudian else respon dengan status
array asosiatif status diisi dengan string min 2, respon message diisi dengan enter correct username or password. Else lagi, respon status sama dengan string min 2, maka respon array asosiatif message-nya diisi dengan string enter correct username. Set header menjadi tipe JSON. Kemudian variabel respon array asosiatif sama dengan atau diisi dengan respon yang diisi dengan variabel resp. Kemudian echo, cetak JSON encode dengan respon echo JSON encode variabel respon, yaitu cetak variabel respon yang diencode ke JSON. Kemudian kita tutup koneksi ke database. Nah, sekali close koneksi. Untuk proses pengcodingannya lebih baik kita skip aja ya, kita percepat supaya lebih mempersingkat waktu. Maka saya akan melanjut coding. Kemudian kita save dan kita coba masukkan di service user login PHP. Nama saya Samsul Marip dari kelompok 6 Teknologi Web Service. Di sini saya sebagai penguji web. Langsung saja ke folder exam, terus ke htdoc. Di sini ini adalah codingan yang sudah dibuat. Kemudian masuk ke browser. Kemudian masuk ke phpMyAdmin.
Ini adalah DB yang sudah dibuat. Kemudian masuk ke htdoc localhost TWS9. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kita di sini mempunyai 2 key, yaitu username dan password. Yang pertama, username. Dan yang kedua, password. Lalu kita ke value, username diisi dengan kapil@gmail.com. Untuk passwordnya Kafil. Lalu kita send. Kemudian akan muncul login sukses. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.